Ini sebetulnya bagian daripada pesan alam yang diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Saya senang tadi pagi seluruh gubernur hadir membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing, kemudian disatukan di sini, artinya ini merupakan sebuah kekuatan besar dari negara besar kita Indonesia, dan dukungan yang diberikan dari seluruh provinsi di tanah air ini akan sangat menyatukan dan memberikan kekuatan yang baik pada dimulainya pembangunan ibu kota Nusantara ini. Swastiastu, salam rahayu, pemirsa Hindu Channel, Aji Dewa Suranaya. Tentu saja yang akan memberikan pemahaman baru atau informasi baru tentang apa nih Ji, di Indonesia. Ya. Saat ini yang sedang dibahas itu Presiden Jokowi, tanggal 14 Maret. Oke. Di IKN ya, ibu kota negara baru ya? Kita, Nusantara. Ya. Itu simbolnya sebagai simbolis tanah dan air dijadikan satu. Ya. Nah, ini secara simbolis ini apakah berdampak buruk kah? Berdampak buruk kah atau berdampak sangat baik sekali, Ji? Bagaimana pandangan Haji sebagai tokoh Hindu? Dan secara Hindunya ini seperti apa? Jadi begini ya, apa yang dilakukan oleh Presiden kita, Pak Jokowi, tanggal 14 itu, sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Itu sesuatu yang biasa. Dan sebenarnya ini kan merupakan sebuah bentuk, beliau mengatakan penyatuan antara seluruh masyarakat kita, dari barat sampai ke timur, dari Aceh sampai ke Papua. Yang memang secara mudah dan gampang itu dilakukannya dengan penyatuan dua unsur ini, tanah dan air. Dan memang selama ini yang punya konsep tanah air kan cuma negeri kita. Bahkan dalam lagu kebangsaan kita juga tanah air juga. Sebetulnya ini kan konsep lama. Dulu Gajah Mada juga mau dengan konsep tanah air ini, bagaimana menyatukan Nusantara. Konsepnya adalah tanah air. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Artinya ya biasa-biasa saja. Kalau dianggap sebagai sebuah budaya, ya mungkin ini budaya kita memang. Ya, tapi yang jelas tidak hanya merupakan sebuah penyatuan seluruh warga atau alam di Nusantara ini, tapi ini juga sebetulnya bentuk penghormatan kita bahwa kita pernah punya leluhur yang memiliki konsep-konsep yang luar biasa. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ini nggak aneh gitu loh, bukan hal yang aneh. Apakah baru pertama kali di negeri ini terjadi proses atau kejadian seperti ini? Tidak. Ini yang mungkin perlu diketahui oleh pemirsa Hindu Channel, Ji, bahwa tidak hanya Presiden Jokowi yang melakukan penyatuan air dan tanah. Nah, sebelumnya itu pada di mana dan pada eranya siapa? Oke. Gitu. Nah, ini dia.
Jadi sebetulnya yang begini-begini ini bukan barang baru di negeri ini, tadi saya katakan demikian. Karena apa? Zaman Pak Harto dulu, Taman Mini, bagaimana kita membuat konsep penyatuan dalam bentuk pulau-pulau senusantara di Taman Mini dengan di dalam air itu, danau itu. Nah itu bagaimana? Itu juga penyatuan, dan itu semua berasal dari tiap-tiap daerah kok. Satu. Yang kedua, anjungan di Taman Mini itu kan hampir semua daerah ada. Memang penyatuan, konsepnya penyatuan. Harapannya kita bersatu, ya. Nah kemudian yang kedua, zaman Pak Harto itu ya. Yang kedua, di depan pintu utama Taman Mini ada sebuah monumen. Nah itu kan monumen Nusantara. Itu juga tanah dan air dari seluruh pelosok itu. Walaupun mungkin tidak terpublikasikan. Zaman siapa? Ya Pak SBY lah, presiden kita. Ya. Nah ini Pak Jokowi yang ketiga kan hanya melanjutkan. Apakah ini dianggap sebagai tradisi, sebagai budaya, apa sebagai bentuk harapan? Ya, kita lihat nanti seperti apa. Jadi kalau berbicara sebagai budaya, berarti kan simbolis dari nilai keleluhurannya ini apa, Ji, di dalam kita sebagai umat Hindu melihat penyatuan ini? Bahwa kita ini bersaudara. Dalam Hindu ada Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita dari Aceh sampai ke Papua kita ini bersaudara. Orang Ambon mengatakan kita orang bersaudara. Wasudewa Kutumbakam, tidak ada yang salah. Dari wujud sastra, dari bentuk sastra, dari sumber sastra, kita punya dua sastra, Sundari Gama dan Aji Swamandala, yang kemudian terrefleksi dalam bentuk yang namanya Melasti dan Tawur. Nah ini kan konsep tanah air. Benar. Ini kan tanah air. Jadi nggak, menurut kami ya, menurut saya paling tidak, secara sastra dalam Hindu tidak ada yang salah. Kalau punya penyatuan Barat dan Timur, ya Wasudewa Kutumbakam lah, nggak ada yang salah. Menurut kami, menurut saya tidak ada yang salah. Kita lihat nanti, makanya jangan kita misalnya dari sekarang sudah berpikir, aduh, bagaimana nantinya negeri ini? Terlalu jauh kita berpikir. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Kita lihat nanti. Selama segala sesuatu kita lakukan dengan niat yang baik, harapan ada di situ, tentunya baik juga, ya. Pasti juga hasilnya baik. Kenapa harus air dan tanah? Loh, sekarang bumi ini terdiri apa? Terdiri dari apa bumi ini? Karena kan kalau di 34 provinsi banyak yang harus dibawa mungkin. Enggak lah, kan ditentukan. Kan tanahnya cuma 2 kilo, airnya cuma 1 liter misalnya. Iya, ya. Nah ini bumi ini kan hanya terdiri dari yang padat dengan yang cair. Ya, antara tanah dengan air lah, katakan demikian. Ya ini yang paling mudah, ini yang paling gampang. Dan ini yang paling gampang disatukan. Kenapa menggunakan kendi? Kendi itu lihat bentuknya seperti apa? Bumi. Lehernya kecil. Terus perutnya besar. Artinya apa? Loh, ini kan yang diharapkan, bahwa kita itu punya sumber daya alam, kekayaan yang luar biasa yang nggak akan pernah habis. Nggak pernah habis. Itu yang dibilang kantong semar. Kantong semar. Ya, kantong semar itu kan kantong Nusantara, karena Nusantara memang tidak pernah sumber daya alamnya memang luar biasa. Seperti itu. Ya, makanya kendi digunakan, bukan ember. Bukan tempat-tempat lain, tapi kendi digunakan. Nah, berarti kita memang dengan adanya proses yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, kita sebagai umat Hindu, kita harus melandasi pola kita itu dengan sebaik-baik mungkin, sebijak mungkin, Gaji. Oh iyalah, umat Hindu ini kan punya tugas yang tidak kecil sebetulnya, ya. Umat Hindu ini terkait dengan alam. Apa kehendak alam, apa pesan alam, ya itu kita wujudkan. Nah, ini sebetulnya bagian daripada pesan alam yang diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Penyatuan. Kita ada satu, jangan pernah berpisah, jangan pernah terpecah-pecah, kan itu sebetulnya. Dan juga para pendahulu kita kan sudah membuat lagu-lagu yang intinya penyatuan. Tanah dan air, bukan tanah dengan yang lain, tapi tanah dengan air. Dan itu memang salah satu ciri khas utama dari bangsa ini, negeri ini, Nusantara ini. Tanah dan air. Makanya tidak ada negara lain yang punya konsep seperti itu. Walaupun mereka juga punya tanah dan punya air. Tapi nggak ada. Tidak ada yang
teringat dalam pikirannya bahwa tanah air inilah sebetulnya yang membuat kita ini bisa hidup. Tanah dan air. Dari situlah semua sumbernya. Apakah dia sumber, katakanlah sumber yang bersifat fisik maupun sumber-sumber yang bersifat metafisik. Semua dari tanah dan air. Apakah itu air laut atau air tawar? Apakah tanah daratan, tanah dasar laut atau tanah gunung? Semua itu dua inilah dia. Kita nggak bisa lepas dua ini. Jadi kalau kita masih mengaku sebagai makhluk penghuni bumi, ya dua inilah dia. Karena bumi sendiri dikelilingi oleh air. Seperti itu. Nah, apa harapan Haji sebagai tokoh umat Hindu dengan adanya ibu kota kita yang baru ini, Nusantara, terutama apa harapan Haji kepada umat Hindu, kemudian apa harapan Haji, pesan Haji kepada pemerintah kita nanti, seperti itu, Ji? Gimana? Ya, kalau untuk umat Hindu, ya sebetulnya selama ini kita sudah melakukan. Artinya apa? Kita selalu mendukung yang namanya kelestarian alam, harmonisasi dengan manusianya, kemudian bagaimana kita bersikap kepada Yang Maha Kuasa. Itu jelas itu. Ya. Dan demikian pula nanti ketika IKN, Ibu Kota Nusantara ini sudah terwujud, tugas umat Hindu adalah tetap menyatukan ketiga elemen tadi yang kita miliki, yang selama ini kita kenal dengan Trihitakarana. Itu pasti. Ya. Lalu harapannya apa untuk negeri-negeri ini? Dengan adanya Ibu Kota Nusantara nanti akan terjadi proses pemerataan baik secara fisik maupun secara metafisik antara semua warga bangsa yang ada di Nusantara ini. Jadi sama semua. Tidak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih miskin, nggak ada yang lebih hebat, sama. Jadi kesamaan ini tidak hanya secara fisik, tetapi kesamaan secara rohani. Artinya nanti kita nggak akan bicara agama saya lebih bagus, dia tidak, nggak ada bicara begitu. Tapi sama semua, masing-masing punya pedoman sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa dikurangkan, seperti itu. Terima kasih, Ji. Kita sudah membahas tentang IKN Nusantara. Paling tidak dengan adanya Ibu Kota Nusantara, kemudian ada penyatuan tanah air, umat Hindu itu masih dibutuhkan sumbangsihnya bagaimana melestarikan alam yang akan muncul kemudian dengan mungkin dengan agak berbeda dengan yang ada sekarang seperti itu. Ya. Yep. Itulah pemirsa Hindu Channel, pembahasan kita bersama dengan Haji Dewa Suratnaya. Kita lanjut di topik selanjutnya. Terima kasih, kita tutup dengan Paramasanti.